Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Razia operasi Zebra Mahakam 2025 di Samarinda semakin masif. Saat razia digelar di jalur jembatan Mahakam, puluhan pengendara terjaring. Perundungan kian marak, Kesbangpol turun ke lapangan mengunjungi sekolah-sekolah. Bersenam dan memainkan permainan tradisional menjadi salah satu cara yang dilakukan pelajar SMP Negeri 22 Balikpapan saat merayakan Hari Anak Sedunia. Senam dan olahraga bersama yang dilaksanakan di SMP Negeri 22 Balikpapan jadi nuansa berbeda. Dalam perayaan Hari Anak Sedunia tahun 2025, sepanjang kegiatan seluruh pelajar nampak menikmati suasana tersebut. Tidak hanya bersenam, para pelajar juga diajak memainkan permainan tradisional yang tersedia di halaman sekolah. Kepala SMP Negeri 22 Balikpapan menyebut keberadaan permainan tradisional di sekolahnya untuk mempertahankan predikat sebagai sekolah percontohan yang ramah anak sekaligus mengajarkan anak-anak agar terlepas dari ketergantungan pada gawai yang dibelikan orang tua mereka. Untuk melestarikan permainan tradisional. Nah, kebetulan untuk di SMP 22 ini ada permainan-permainan di mana pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi di luar kelas dengan adanya media pembelajaran yang sudah kita siapkan dengan gambar-gambar, yaitu ular tangga, terus di sini juga ada dakon dan lainnya. Salah satu upaya kami untuk anak-anak bahwa melestarikan permainan tradisional dipadu dengan IT yang saat ini sedang berkembang. Jadi dua-duanya berkolaborasi, Mbak. Para pelajar di SMP Negeri 22 Balikpapan mengaku sangat menyukai suasana sekolah seperti ini. Selain tidak membosankan, ia juga bisa memainkan sejumlah permainan tradisional. Pendapat saya sangat menyenangkan sekali karena tidak membosankan jika hanya belajar di kelas dan kita bisa merasakan pengalaman baru, belajar menggunakan permainan tradisional. Kalau di rumah sendiri pernah nggak mainin permainan tradisional ini sama adik, sama tetangga atau keluarga? Oh, saya sering sekali memainkannya, terutama engklek atau bisa disebut asinan. Ada masukan terkait kegiatan belajar di luar kelas ini atau permainannya perlu ditambah nggak? Untuk menurut saya tidak, ini sudah sangat cukup untuk murid-murid di sekolah ini. Akankah sekolah lainnya juga mengikuti cara dari SMP Negeri 22 Balikpapan untuk menumbuh kembangkan permainan tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan pelajar pada gadget? Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seratusan pelajar dan mahasiswa dari beberapa sekolah dan universitas di Balikpapan tengah mengikuti pelatihan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kegiatan tersebut digelar di salah satu ruang pertemuan hotel kawasan Sepinggan, Rabu sore. Peserta pelatihan menyatakan ilmu tentang teknologi kecerdasan buatan merupakan bagian dari kemajuan zaman. Dengan pemahaman tentang kecerdasan buatan, diharapkan mereka bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, termasuk dalam kegiatan bisnis. Fokus dan sharing saya ini bisa bermanfaat ya buat mas-mbak semua. Kita kan sebagai generasi Gen Z ya Mbak. Gen Z mungkin kita harus yang namanya menerapkan literasi Gen AI atau Smart City yang mungkin kita bisa menggunakan dalam sisi positif untuk
mengembangkan dan menggunakan literasi Gen AI di era digital di tahun 2025 dan yang akan mendatang. Seperti itu. Oke. Menurut kamu sendiri pengetahuan tentang smart city bermanfaat nggak di kehidupan sehari-hari? Bermanfaat banget, apalagi sekarang kan banyak tuh pada para UMKM dan para pembisnis juga menggunakan AI untuk mempromosikan suatu usahanya mereka yang menggunakan yang namanya AI gitu. Pemateri menyebut meski teknologi ini terbilang canggih, kecerdasan buatan tetap memiliki keterbatasan karena dibuat berdasarkan data yang dimasukkan oleh operator dan penggunanya. Kecerdasan buatan tidak dapat sepenuhnya menggantikan nalar dan daya pikir manusia sehingga tidak seluruhnya akurat. Disinilah manusia harus bisa cermat memilah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada yang OCR ya, literasi AI. Jadi pada kesempatan ini kita mencoba untuk sharing gitu ya terkait penggunaan AI sehari-hari, terutama untuk para pelajar karena di sini mayoritas pesertanya adalah dari mahasiswa dan siswa-siswa SMA dan SMK gitu. Jadi kita memberikan materi terkait penggunaan AI sehari-hari untuk membantu mereka belajar bagaimana bisa menjadi generasi emas Indonesia di tahun 2045. Ini sangat penting ya karena salah satu top skill yang harus dikuasai sama siswa ke depan itu adalah penguasaan AI. Jadi jangan sampai kita sebagai generasi emas itu tergantikan oleh AI, tapi kita yang harus mengontrol bagaimana menggunakan AI. Sebagai manajer solusi, Pelatihan tentang pemanfaatan dan teknologi kecerdasan buatan alias AI digelar selama 3 hari sejak 19 November hingga 21 November 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Perpustakaan di Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kutai Timur ini setiap harinya ramai didatangi oleh anak-anak desa. Tujuan mereka yakni untuk membaca, melihat gambar, atau meminjam buku pelajaran. Lokasi perpustakaan desa yang hanya berjarak 600 meter dari sekolah dasar membuat anak-anak dengan mudah mendatangi tempat tersebut. Pengelola perpustakaan menyatakan hampir setiap hari anak-anak tersebut datang untuk membaca atau meminjam buku. Jenis yang paling banyak dicari adalah fiksi, meskipun judul-judul lain juga tetap diminati. Kalau untuk fiksinya itu sekitar 1.000, Pak. Kalau untuk umumnya itu sekitar 500-an judul. Apa yang paling diminati di sini? Karena sini dekat dengan sekolahan SD, otomatis ya buku-buku fiksi yang cerita bergambar itu. Harapan saya ya semoga minat untuk baca literasinya lebih meningkat, Pak. Tuh, jadi mengurangi gadget sekarang untuk anak-anak. Salah satu anak menyatakan selain buku fiksi, ia pun sangat menyukai buku pantun. Buku tersebut dinilainya menarik dan banyak manfaat yang ia dapatkan dari membaca pantun. Cari buku pelajaran apa? Aku buku pantun, kalau ada. Apa? Dia mau cari buku pantun. Buku pantun? Iya. Kenapa cari buku pantun? Karena saya mau belajar pantun. Meski perpustakaan ini berada di desa, namun buku yang disiapkan jumlahnya cukup banyak. Tercatat sebanyak 1.500 buku bantuan Arsip Nasional Jakarta dan bantuan Pemkab Kutai Timur yang tersimpan di perpustakaan tersebut. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.